Bab 52 Takut terluka. Reove Zahwa. Tentu Bu, insya Allah Pauzi ingin melamar putri ibu. Jika diizinkan, Pauzi akan membawa orang tua Pauzi ke sini. Jantungku berdegup kencang bagai musik dangdut Bapak Roma Irama. Mata membelalak tak percaya. Seorang pria soleh yang luar dalam mau melamarku. Oh Tuhan, apakah ini mimpi? Pipiku sudah merah merona rasanya, menahan gejolak rasa yang meletup-letup di hati. Mimpi apa aku semalam? Seseorang yang selalu aku sebut namanya di setiap doa, akhirnya menyatakan isi hatinya. Dia memilihku sebagai calon istrinya. Walaupun dia tahu semua keburukanku. Ya ampun, bakal hajatan lagi nih, ledek Aunti Laras. Ih, Aunti bersisik tahu. Sahutku melotot seakan tak suka, padahal hati berbunga-bunga. Terima, Wak, kan kamu emang udah dari dulu mengidolakan Mama Pauji. Aunti, aku melotot tajam ke arah Aunti Laras. Mulut tanteku memang sembarangan. Seenak jidat dia berbicara tanpa memikirkanku yang sudah sekuat tenaga menahan malu. Awas saja Aunti, nanti aku kerjain dia. Karena sudah menjahiliku habis-habisan. Tangan dan kaki rasanya sedingin es. Perut mules ingin buang hajat. Beginilah reaksi tubuhku jika grogi. Bagaimana Bu, awak? Apakah Pauzi diizinkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Kalau Zahwa punya rasa yang sama dan Ibu Ella mengizinkan, Pauzi siap menunjukkan keseriusan Pauzi untuk menghitbah Zahwa. Mbak Ella, jawab tuh, Mbak diam aja. Mamah masih bergeming, tatapannya menerawang lurus. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Ekspresi Mamah menambah detak jantungku semakin tidak karuan. Tidak biasanya perempuan yang melahirkanku menadak terdiam. Tak ada tanggapan yang dia ucapkan. Zahwa, kamu suka kah sama Fauzi? Tanya Aunti Laras. Kak Fauzi menatapku penuh harap. Aku hanya tersenyum menampakkan deretan gigi yang mengkilap. Sambil mengangguk mantap. Kesempatan emas tidak boleh dilewatkan. Aku menyambut baik niatan Kak Fauzi. Semoga saja hidupku makin bahagia jika bersamanya. Pria soleh yang karismanya mampu menggoyahkan sel-sel dalam tubuhku. Alhamdulillah. Lalu apakah Ibu Ella merestui? Seluruh mata di ruangan ini menyoroti Mama, menantikan jawabannya. Mama hanya menampakkan ekspresi datar, menatapku lalu beralih mengamati Kak Fauzi. Maaf Nak Fauzi, Zahwa masih sangat muda. Dia bahkan baru mau kuliah. Masa depannya masih panjang, belum waktunya jadi ibu-ibu berdaster yang kerjaannya ngurusin suami, anak, dapur, kasur sama sumur. Ibu tidak merestui. Kami semua tersentak tak percaya. Mamah bisa berbicara serius dan penuh penekanan. Wajahnya menyeramkan, mirip beruang kutub yang kelaparan. Ada apa dengan Mama? Bukankah dia selalu mendukungku jika dengan Kak Pauzi? Lalu kenapa malah menolak mentah-mentah lamaran darinya? Tapi mah, awak bisa kuliah sambil nikah. Soal anak, awak bisa nunda kehamilan nantinya. Gak bisa. Mama gak setuju, kamu masih muda, Wak. Hidup berumah tangga itu tidak seindah yang kamu pikirkan. Mungkin sekarang yang kamu pikirkan hanya manisnya aja. Tapi setelah menikah kamu akan tahu bahwa dunia pernikahan itu pahit banget, Wak. Kamu juga tahu kisah rumah tangga mama sama ayah. Jadi jangan gegabah memutuskan untuk menikah muda. Kamu harus mempersiapkan mental, ilmu agama, perekonomian, dan lainnya. Papar mama panjang lebar.
Baru kali ini aku melihat Mama begitu serius. Tak ada candaan dari bibir tipisnya, tak ada sorot kedamaian. Aku hanya melihat luka dan kesedihan dari matanya yang kecoklatan. Tangannya nampak gemetar tanpa menunggu jawaban dariku. Mamah malah melangkah masuk ke kamar. Aku harus apa jika keadaannya seperti ini? Mbak Ella, main masuk aja. Aduh, gimana ini mas? Seru Aunti panik melihat air mataku sudah berjatuhan. Tenang, mungkin Ella butuh waktu sendiri. Nak Fauzi, maafkan sikap ibunya Zahwa. Wajar kalau dia terlalu punya kekhawatiran yang berlebihan pada anaknya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik. Sekarang lebih baik Nak Fauzi pulang dulu. Sambil dipikirkan matang-matang tentang niatan Nak Fauzi meminang Zahwa, saran Om Rapli. Baik Om, mungkin Fauzi mengatakan ini semua di waktu yang tidak tepat. Kak, tetap di sini. Awa yakin Mama cuma lagi ngeprank. Kekehku terpaksa menampakkan tawa palsu. Wah, kayaknya Mama kamu serius. Biar kakak ke tempat penginapan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Betul tuh Wak, biar nanti Aunti bantu ngomong sama Mama kamu. Kalian mending jalan-jalan keluar dulu, makan bakso, gorengan atau seblak gitu. Masa baru ketemu langsung berjauhan lagi? Nah bener kata istriku, Awa ajaklah Fauzi keliling desa. Jangan terlalu tegang gini. Hehehe, bener kata Kanda. Jangan tegang-tegang, santai kayak di pantai, jangan nangis, Wak. Malu tuh sama Cogan. Ledek Aunti. Dia menghapus air mata di pipiku, menyuruhku dan Kak Fauzi untuk pergi keluar. Aku naik motor Kak Fauzi. Beberapa menit di perjalanan, kami hanya diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Jujur, aku sedang memikirkan perasaan Kak Fauzi. Mama tega sekali menolak Kak Fauzi seperti tadi. Padahal Kak Fauzi sudah jauh-jauh dari Jakarta untuk menemuiku. Dia pasti menyewa penginapan yang jaraknya agak jauh. Karena di desaku tidak ada villa dan sejenisnya, hanya ada di kota. Kak, Wak, kami saling memanggil di waktu bersamaan. Membuatku tersenyum malu. Ternyata kami memang memiliki potensi jadi pasangan yang so sweet. Mirip di film-film drama Korea. Mungkin hati kami juga satu frekuensi. Kenapa Kak? Awa dulu yang ngomong. Ada apa Wak? Kakak dululah, kakak yang panggil Awa. Kan Awa juga tadi manggil kakak. Terus saling melempar kesempatan bicara duluan. Suaraku yang cetar sampai mengalahkan semilir angin. Posisi berboncengan di motor tak membuat kami berhenti beradu omongan. Gelak tawa terlukis di antara kami. Suasana bakaku mulai mencair lagi seperti biasanya. Oke, biar kakak duluan yang ngomong. Nah gitu dong, cowok harus ngalah. Maafin kakak ya Wak, mungkin waktunya kurang tepat. Apa yang disampaikan mamah kamu memang ada benarnya. Harusnya kakak sabar nunggu kamu menyelesaikan kuliah. Berhenti Kak, di saung itu. Perintahku belum merespon ucapan Kak Fauzi. Kenapa kita berhenti di gubuk ini Wak? Jangan aneh-aneh nanti viral. Saat motor terhenti segera aku loncat. Mata spontan mendelik mendengar penuturan Kak Fauzi. Sembarangan sekali mulutnya. Dia pasti berpikir aku akan mengajaknya aneh-aneh. Padahal niatku hanya ingin duduk di pinggiran jalan, menikmati semilir angin pedesaan, tambah pemandangan sawah yang sedang menghijau bagai hamparan permadani yang tertata rapi, membuat suasana hati lebih damai. Jangan mikir macam-macam kakak, Awa masih punya iman. Ya kali mau ngajak mesum, Awa cuman pengen kita ngobrol serius. Pos ini pas banget buat ngobrol-ngobrol. Jam segini suasananya belum terlalu rame. Ayo duduk. Dengan raut heran Kak Fauzi ikut duduk di sampingku. Dia memberi jarak antara kami, tidak terlalu mendekat apalagi berani macam-macam.
Itulah salah satu alasan kenapa aku menyukai Kak Fauzi sejak SMA. Dia pria yang menjunjung tinggi nilai dan norma, menganggap perempuan adalah makhluk yang mulia, harus dijaga bukan dirusak. Kebanyakan pria di zaman edan ini lebih mendahulukan nafsu dibandingkan menjaga pasangannya. Mereka berdalih atas nama cinta, sampai rela merusak diri sendiri, menghancurkan masa depan si perempuan. Sejatinya pria yang berani meminta lebih sebelum ada ikatan mencirikan pria tidak tulus mencintai perempuan dengan akal bulus demi menyalurkan syahwat, bukan menyajikan kedamaian apalagi kebahagiaan. Kakak kira Awa mau minta aneh-aneh biar kita direstui ibu kamu? Sorry, Awa masih waras. Syukurlah, kakak pikir kurang sekilo. Ngelucu, tanyaku sambil memiringkan bibir. Enggak, kakak cuma bicara. Iya bicara, tapi pembicaraannya ngandung humor. Ah masa? Berapa kandungan zat keluconannya? Gelap. Perasaan terang, wah kakak nyebelin. Seruku sambil mengepalkan kedua tangan karena gemas. Ingin rasanya aku mencubit usus Kak Fauzi kalau sudah muhrim. Pasti aku ajak dia bergulat. Ribut-ribut memukul gemas pipi, tangan, dan semua bagian tubuhnya. Andai saja mamah merestui. Mungkin semakin cepat kami bisa bersatu. Mungkin ini cobaan orang yang mau menghindari zina. Pernikahan muda dianggap hal yang mengerikan, namun pacaran dengan cara keterlaluan dianggap biasa saja. Padahal pacaran lebih berpotensi pada kemaksiatan, bisa menghancurkan, sedangkan nikah muda bukan hal yang salah, asal calon kepala keluarga sudah mampu membimbing calon istrinya. Hehehe, jangan terlalu serius, Wak. Sesekali kita harus merespon keadaan yang menegangkan dengan sedikit candaan. Segala ujian, permasalahan, dan hambatan yang Allah suguhkan semata-mata hanya warna yang memberi kesan dan pesan, supaya kita lebih mengingat Sang Pencipta. Tutur Kak Fauzi. Kambuhlah kebiasaannya, dia selalu mengeluarkan petua bijak dalam kondisi apapun, bahkan di tengah candaan yang dilontarkan. Kata-kata mutiara seakan tidak pernah habis di kepalanya, tutur kata yang selalu menyejukkan setiap telinga yang mendengar. Perempuan mana yang tidak menambahkannya? Nampaknya Kak Fauzi harus ceramah di depan mamah, supaya ibuku sadar bahwa dia pria yang luar biasa. Untuk kesekian kalinya hatiku meleleh mendengar rangkaian kata yang keluar dari mulut Kak Fauzi, pria yang hampir sempurna di mataku. Entah kenapa mamah bisa menolaknya menjadi mantu. Di saat ibu-ibu di luar sana mendambakan menantu seperti Kak Fauzi, sungguh tidak adil untukku. Gimana Awa gak serius, Kak? Kali ini topiknya berat, masalah hati. Awa yang seharusnya minta maaf atas sikap mamah. Awa akan berusaha meluluhkan hatinya. Lagian apa salahnya nikah muda? Di luar sana banyak yang ngelakuinya. Mereka hanya bermodalkan keyakinan, tapi nyatanya hidup rumah tangga mereka bahagia-bahagia aja tuh. Protesku mulai beradu argumen. Pendapat Awa emang bener, tapi mama Awa pasti punya alasan kuat yang mungkin bisa dibenarkan juga. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa saling memahami, bukan saling menyalahkan, apalagi memaksakan kehendak. Tapi Kak, Awa sayang dan cinta sama kakak. Toh kakak juga udah pantas menjadi imam buat Awa.
Soal kuliah kan bisa sambil nikah. Apalagi masalahnya, itu namanya mamah yang egois. Jangan bicara begitu, Wak. Seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kakak yakin ada alasan yang kuat. Sekarang lebih baik kita saling menerima keadaan. Mungkin kakak harus menunggu awal beberapa tahun lagi. Kakak yakin bisa menunggu 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kakak pasti bakal cari perempuan yang lebih baik dari Awa. Oh, Awa tahu kakak sengaja menyerah, gak mau meyakinkan mama biar restuin kita karena kepincu si Naila itu. Astagfirullah, kenapa jadi bahas perempuan itu, Wak? Ini masalah kita, gak ada urusannya sama perempuan yang namanya Naila. Gak tahu Awak kesel sama kakak, cuman ditolak gitu doang udah nyerah, dasar lemah. Aku berdiri bersiap pergi, bibir sudah mengkerucut, hati panas dan dongkol. Gas LPG seakan meledak. Melangkah menjauh dari Kak Fauzi. Tak aku pedulikan panggilannya. Kaki asik menyusuri jalanan yang kiri kanannya terhampar hektaran sawah dan tumbuhan padi. Kak Fauzi berusaha mengejarku, dia membututiku dengan motornya. Zahwa, maafin kakak, ayo kita bicarakan baik-baik. Kakak siap memperjuangkan Zahwa. Kakak benar-benar mencintai kamu, Wak. Modus, kadal buntung. Ngomong doang segede gunung Rinjani. Baru gak direstuin mama aja udah nyerah. Sanalah kakak cari perempuan lain. Awak emang gak pantas buat kakak. Siapa sih yang mau sama cewek mantan pecandu narkoba? Istighfar, Wak. Kakak gak pernah berpikir kayak gitu. Ayo naik kita cari warung biar bisa jajan sambil ngobrol. Gak mau. Aku terus menghindari Kak Fauzi. Dengan sabar dia mengiringi langkahku dengan motornya. Sekuat tenaga aku menahan senyum mendengar rayuannya. Tanpa kata menyerah, Kak Fauzi terus membujukku. Sebenarnya malas jalan kaki. Lama-lama pegel juga menyusuri jalanan desa. Kakinya udah sakit ya Tuan Putri. Gak boleh bohong loh, dosa. Ayo naik kita beli es kelapa. Gak, teriakku dengan intonasi tinggi. Mata melotot mirip sapi yang sudah digorok. Jangan galak-galak Tuan Putri, nanti tua kayak nenek lampir gimana, ayo. Ayo naik, udah waktunya makan siang. Gak mau. Gengsi mengakui kalau aku sudah lapar. Biarkan saja Kak Fauzi terus kebingungan atas sikapku. Kita lihat sejauh mana cintanya padaku. Ih, awas kakak. Dia malah menutupi akses jalanku dengan motornya. Senyum tulus terukir indah untukku, membuat darah berdesir kencang. Oh Tuhan, ingin ku peluk sang pangeran. Sayang, ada benteng kokoh yang menghalangi. Mas Fauzi, tiba-tiba adik nenek Gayung menghampiri. Entah dia datang dari mana, lama-lama Naila mirip nenek sihir. Bisa seenaknya datang dan menghilang, menambah kekesalan yang aku rasakan. Bisa tolongin saya nggak, Mas? Naila mulai mendekati kami. Dia berjalan sambil menyeret kaki kanannya. Ada luka yang cukup lebar di bagian lutut. Pakaiannya juga terlihat kotor. Ada apa dengannya? Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Tanya Kak Fauzi. Dia sambut tatapan tajam dariku. Tolong antar saya pulang, Mas. Tadi saya ditabrak motor, terus orangnya main pergi aja. Kaki udah gak kuat jalan. Dih, dasar gak tahu malu. Kamu gak lihat Kak Fauzi lagi jalan bareng sama aku? Seenaknya minta dianterin. Maaf Zahwa, tapi saya benar-benar sudah gak kuat jalan. Dari tadi cari tumpangan gak ada. Naik Mbak biar saya antar, ujar Kak Fauzi.